Hai Sobat Jatimur, selamat datang di Bang Jatim Podcast. Dengan saya Dias Maranta pribadi yang akan selalu memberikan inspirasi dan juga wawasan tentang Bang Jatim. Dan kali ini inspirasi yang ingin Dias bagikan adalah tentang karir dan hobi. Dan juga di sini bintang tamunya luar biasa berprestasi dan juga cantik banget. Dan salah satunya dia adalah atlet voli nasional. Kita kulik-kulik bareng ya. Di sini sudah ada Mbak Maya. Selamat datang di Bang Jatim Podcast. Hai Mas Dias. Apa kabar? Baik dan luar biasa, semangat dong. Deg-degan banget ngeliatin Maya sore hari ini. Oh gitu ya? Iya, kayaknya lebih fresh, lebih ini dari pertama yang ketemu dulu. Kayaknya sekarang lebih bahagia gitu. Emang kita kapan pernah ketemu? Pernah dong, barusan. Oke, bisa diceritain nggak sih Maya ini siapa? Dan di Bang Jatim itu kerja di unit apa? Aku kerja di unit marketing kredit cabang utama. Gitu. Jadi kalau yang nonton butuh dana, langsung hubungin Maya aja. Sekaligus promosi ya. Marketing, bener. bener. Sebagai marketing kan ya di cabang utama Surabaya. Dan cabang utama Surabaya itu adalah salah satu cabang paling besar di Bang Jatim. First class lah istilahnya gitu kan. Otomatis prestisnya Maya ini tinggi banget nih ada di cabang utama. Kira-kira beban gak sih ditempatin di cabang utama Surabaya? Kalau dibilang beban pasti ya kita ada target gitu. Cuman ya memang harus dijalanin dan itu justru malah challenging. Oke. Kayak challenge aja buat kita. Bener. Jadi ada challenge di mana Maya ini selalu tertantang untuk melakukan sesuatu yang baru. Karena ternyata sifat tertantang itu muncul, atau sifat kompetitif ya namanya ya, muncul karena ternyata Maya ini adalah atlet voli profesional dari Jawa Timur. Dan Maya sudah pernah ada di SEA Games. Tahun berapa itu Maya itu? SEA Games pertama aku di tahun 2007. Terus kemudian 2009, 2009. 11, 13, 15. 2007, sebentar. Kalau SEA Games 2007, ini SEA Games ya, kelasnya SEA Games loh ini. Itu usia berapa ya 2007? 2007 itu aku umur 14-15 tahun. 14-15 tahun udah masuk di SEA Games. Yes, dan itu aku jadi atlet termuda. Salah satu atlet muda. Gila. Atlet paling Aku muda. dulu waktu 14 tahun ngapain ya? Main layangan. Iya. Kok tahu? Tetanggaan kita ya. Kan saudara. Saudara. Dan selain SEA Games apa sih yang diikutin sama Maya? Kalau Jawa Timur aku di PON 2000 dari 2008, 2012 sama 2016. PON juga ikut ya, berarti SEA Games, PON. Apalagi nih kira-kira yang sudah diikutin sama Maya selain itu? Kejuaraan Asia sih. Kejuaraan Asia? Kejuaraan Asia. Aduh, aku deg-degan beneran ini ngeliatin. Kenapa? Merasa kayak minder aja gitu dengan prestasinya Maya. Tapi enggak ya, Maya kan orangnya relax gitu kan. Siapapun orangnya sama aja kan gitu kan ya. Kan dia juga berprestasi di kantor. Di Bang Jatim kan berprestasi. Apa itu juga. prestasinya? Ada, Podcast. kan? Cuma sebagai host podcast kan. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah Maya memilih kerja di Bang Jatim itu kenapa? Kan Bang Jatim salah satu bank BPD ya, milik pemerintah daerah yang terbesar, salah satu terbesar di Indonesia. Kira-kira alasan milih di Bang Jatim ini apa sih, Maya? Karena sebenarnya kenapa harus Bang Jatim? Maya itu tumbuh besar dan punya nama besar di voli Indonesia itu salah satunya adalah peranan dari Bang Jatim itu sendiri gitu. Jadi Maya tergabung di klub bola voli Bang Jatim dari tahun 2009. 2009 tadi ya, yang awal-awal itu. Waktu itu awalnya Maya lagi di bangku SMA. Bangku SMA, setelah itu lulus SMA, kuliah, dan akhirnya banyak tawaran pekerjaan nih di luar sana. Cuman sekali lagi kayak kembali, masa iya aku mau ninggalin Bang Jatim gitu aja, yang udah kasih nama gitu ya. Udah gedein nama aku di bola voli gitu. Nah pada saat itu kayak mikir, aku tuh pengen memberikan sesuatu untuk Bang Jatim, kayak rasa terima kasih gitu. Nggak cuman hanya memberikan prestasi di olahraga, tapi juga bisa memberikan kontribusi atau prestasi di core bisnis Bang Jatim itu sendiri gitu. Dan kebanggaan tersendiri buat Maya bisa menjadi seorang banker di salah satu bank daerah terbesar di Indonesia yang punya banyak segudang prestasi. Prestasinya juga ya. Apalagi baru-baru ini kan Bener. Bang Jatim dapat award Bener. Best Bank. Best Bank tuh. Top Bank Top Bank Indonesia. juga, Top Bank Indonesia. Jadi apalagi yang bikin Maya untuk Tidak untuk memilih tidak memilih Bang Jatim. Nah, benar. Dan ternyata bukan hanya Mayanya aja yang berprestasi, Bang Jatimnya juga ternyata banyak prestasinya kan di luar sana. Dan Maya semakin berat nih otomatis gitu kan.
di pekerjaan targetnya gede gitu kan. Karena Bang Jatim kan namanya gede, otomatis kalau Maya nggak jaga nama Bang Jatim akhirnya juga bahaya kan gitu kan, harus target tercapai. Nah, kan kadang jenuh tuh mikirin target, mikirin kerjaan, terus juga ada hobi Maya sebagai atlet sampai sekarang masih jalan kan ya. Masih. Nah, itu kira-kira cara baginya gimana sih? Kalau cara baginya dan ketika kita jenuh mau ngapain, Bener. sebenarnya Bang Jatim sendiri itu udah memberikan fasilitas, memfasilitasi dengan yang work life balance itu tadi. Dan Maya ketika jenuh atau ada pressure di Pressure di kerjaan gitu. kerjaan gitu, pasti larinya paling ke olahraga sih. Olahraga ya, mengeluarkan hormon-hormon endorfin kebahagiaan gitu, hormon kebahagiaan, Yes. hormon cinta juga keluar semua. Dan ternyata memang harus bagi waktu kan antara pekerjaan dan juga hobi. Dan sekarang pun masih aktif sebagai atlet. Itu baginya gimana? Kalau membagi waktunya sih sebenarnya sekarang aku harus lebih bisa memprioritaskan pekerjaanku ya. Jadi aku lebih 80% ke Pekerjaan pekerjaan yang menjadi kewajiban aku gitu. Dan 20%-nya baru di di hobi hobi gitu. gitu. Cuman memang dari Bang Jatim sendiri itu support ketika ada kejuaraan, ada event yang membawa nama Bang Jatim itu Ah, Bang sendiri, Jatim. kita diberikan Oke. dispensasi. Oh, dispensasi. Ada khusus ya? Kayak apa itu dispensasinya contohnya? Kayak kita datang terlambat, Waduh, enak banget. tapi paginya kan latihan. Oh, benar-benar. Paginya Oh, kan latihan. kirain karena apa terlambat gitu. Kan Ternyata untuk Bang paginya. Jatim juga. Iya, paginya gitu latihan kan. Pagi baru. latihan, terus kemudian siang biasanya sih jam-jam 10 udah di kantor. Terus kemudian jam 3 itu kita pulang lebih awal, baru latihan lagi. Baru lagi. Jadi memang ada dispensasi khusus karena memang membawa nama Bang Jatim dalam pada kejuaraan itu. Keren banget dong ya. Aku gak pernah dapet dispensasi khusus. Bapak punya keahlian? Nggak ada. Oke. Kalau gitu selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Hal yang paling berkesan dari Maya ketika ada di kompetisi itu kira-kira kapan kompetisi waktu mungkin kompetisi waktu itu ketemu sama mantan Oh, atau ketemu wow. sama gebetan, kira-kira kompetisi apa yang paling berkesan buat Maya? Karena ini di depan sini udah ada piala-piala nih. Ada apa nih? SEA Games, ada juga volley, MVP, juga ada MVP. yes. Nah, gila ini Maya kira-kira kapan yang paling berkesan itu? Sebenarnya kalau yang paling berkesan setiap kejuaraan itu pasti ada ceritanya masing-masing dan pasti ada kesannya. Yang tadi Maya sebutin di 2007. Maya jadi atlet termuda yang tergabung di Oh, timnas 14 tahun voli tadi ya. Indonesia gitu. Itu berkesan banget, umur segitu udah join di SEA Games. SEA Games. Gitu. Terus di tahun 2000 Dari berapa tuh? 2015. 2015. Ada di sini ya? Ini kok pialanya mana nih? Oh, no. Oh, nggak ada. Ini SEA Games 2015. 15 ini ya? Heeh. Oke. Jadi setelah SEA Games itu ternyata negara lain tuh ada yang kecantol nih, tertarik sama performnya Maya. Wow. Dan akhirnya mereka nge-hire Maya untuk jadi pemain Di di liganya Di mereka. lagi mereka. Nah, Wih, jadi gila. jadi foreigners-nya mereka gitu, Oke. jadi pemain asingnya Oke. mereka. Dan itu kebanggaan juga karena pada saat itu Maya satu-satunya pemain perempuan pertama Indonesia yang jadi pemain asing dan main di liga Wah, luar negeri. pertama kali, perempuan pertama. Gila. Ini Coba Jatimers, Bang Jatim bangga banget nih punya Maya ini. Ini luar biasa banget loh sampai di pro hire gitu kan sama luar negeri gitu. Itu berkesan banget ya bagi Maya. Berkesan banget. Dan ini juga ada MVP dari 2008. Oke. Ini kayaknya udah bawa nama Bang Jatim deh. Gimana Bang Jatim ini ya? Ini udah bawa Saking banyaknya medalinya lupa dia. Ini Ini udah- kapan nih? bawa nama Bang Jatim. Oke. Dan sama Bang Jatim itu Maya pernah jadi MVP 3 kali berturut-turut 3 kali berturut Iya. dengan nama Bang Jatim. dengan nama Bang Jatim. Berarti Bang Jatim membawa keberuntungan. Ya, so that's why I choose to be a Jatimers. Wah, Gitu ya. keren banget ini pinter banget sih kalau milih kata-kata. Jadi host gimana tuh yuk. Dan selanjutnya nih, Oke. ini yang terakhir. Ternyata selain ada yang atlet volley, di situ ternyata membawa namanya Maya ke ranah entertainment. Bukan entertainment sih, ke ranah public figure. Ternyata Maya ini seorang selebgram terkenal dengan 159.000 follower kok, subscriber sih kayak YouTube. 159.000 follower dan juga verified centang biru. Keren banget loh. Keren ya, dapat endorse.
Yes. Cuman itu kan impact Impact dari ini ya, dari semua karir kegiatan. ini, Mm-mm. dan memang juga sebagai seorang banker, Oke. kemudian pro volley player Oke. kayak gitu. Jadi ya bonus aja sih. Oke, berarti memang Maya merasa luar biasa setelah masuk Bank Jatim, karirnya makin naik Melesat. gitu kan. Yes. Dan semua didukung sama Bank Jatim dengan adanya work life balance dan juga ada klub-klub juga. Dan ini infonya Maya masuk ke semua klub olahraga nih. Di Eh, volley ada, running ada, terus tenis juga ada Tenis, ya. Apalagi tuh, tenis meja, tenis meja, ah, terus basket. basket juga. Yes. Oh my god. Itu memang niat masuk semua atau mau cari kaosnya aja sih Oh, enggak sebenarnya? dong. Emang dasarnya Oke. suka olahraga, dan nggak tahu kenapa juga setiap kali secapek-capeknya badan, Hmm? capek-capek pikiran tuh pasti larinya ke olahraga. Olahraga. Kalaupun jenuh di volley, Hmm? itu nggak akan lama-lama ninggalinnya, tapi Oke. pasti tetap larinya, entah itu mau main basket, Ah, entah itu mau tenis atau segala macam. Cuman kan olahraga itu semua juga menunjang untuk ke volley ke juga volley gitu. juga. Sama aja kayak latihan fisik, Oke. cuman metodenya aja yang berbeda. Oke. Ada game nih. Oke. Kita namanya quick or quit. Jadi Maya harus nebak, bukan nebak, milih salah satu dari dua option yang aku kasih ke Maya dan harus dijawab dengan cepat, hanya 1 detik. Ya 2 detik deh kasih buat Maya lah, karena Maya kan cantik nih. Oh gitu ya. Ya kalau yang lain 1 detik aja Bukan gitu. karena emang lemot mikirnya Enggak, gitu. dong. 2 detik ya, dan dikasih alasannya kenapa milih itu. Oke, pertanyaan pertama, marketing atau back office? Marketing. Why? Karena sekarang aku lagi di marketing, dan di marketing itu kan kita Oke. bisa ketemu banyak orang nih. Oh, oke. Dan emang Maya tuh suka banget ketemu sama orang-orang baru, belajar hal-hal baru, dan di marketing ini Maya bisa ketemu banyak orang, apalagi di kredit ya. Kita Oke. di pendanaan ketemu dengan para Debitur. debitur Heeh. yang memang founder atau director dari suatu Perusahaan perusahaan gitu. gitu. Nah, jadi kayak Seru ya. lebih bisa banyak belajar Banyak hal-hal pengalaman baru. juga, banyak hal baru yang didapat dari marketing, dan ternyata memang marketing tuh seru banget karena kebetulan aku juga marketing gitu kan. Jadi Oh tahu ya? ya, sama dong kita. Oh gitu. Tukang jualan gitu. Tukang jual. Kan makanya bisa endorse ini, makanya si Maya pinter banget endorse gitu. Karena marketing gitu basicnya. Oke, yang kedua, bermain atau dipermainkan? Bermain. Why? Bisa bermain bersama-sama. Oke. Kalau dipermainkan jangan lah ya. Jangan ya. Kalau mempermainkan pun juga enggak lah. Oke, oke Jadi ya. bermain bersama-sama. Bermain bersama-sama. Yang terakhir nih, karir atau hobi? Karir. Karir. Why? Karena kalau misalnya kita berkarir, Oke. otomatis hobi itu bisa ngikutin Ngikutin gitu ya. kan. Dan karir ini terbentuk itu juga sebenarnya bisa dijadikan hobi. Toh buktinya Oh, sekarang bener. aku berkarir menjadi seorang atlet. Hmm, Itu kan awalnya dari hobi nih. dari hobi bener juga sih. Dari hobi, atlet volley, Bank Jatim, plus selebgram. Pendapatannya luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mau Lumayan. ditraktir apa? Boleh. Habis ini ya. Boleh. Karena kita terbatas waktu nih, Maya. Kira-kira saran buat Bank Jatim atau harapan buat Bank Jatim ke depan supaya Bank Jatim tuh lebih maju, lebih kasih Maya atau rekan-rekan Jatimers lain itu apa sih kira-kira yang mau disampaikan buat Bank Jatim? Aku mau nyampein harapan aku dari dulu ya. Ini Oke. sebenarnya agak keluar. Kayaknya ini dari dalam hati nih, boleh. Oke. Aman ya, semuanya aman ini. Ini agak keluar dari tentang pekerjaan ya. Oke, boleh. Sebenarnya ini viewers kita harus tahu nih Ah. bahwa Bank Jatim, klub bola voli Bank Jatim itu adalah salah satu klub terbesar yang ditakutin oleh klub Oh ya? bola voli di Indonesia Pada sampai sekarang ya? pada saat itu. Oh, Dan pada saat itu. sampai sekarang untuk di Liga Voli Divisi Utama, Hmm. terakhir kemarin kita juara 1 loh. Di mana? Tahun berapa tuh? Sebelum pandemi itu tahun berapa sih? 2019. 2020. Yes, 2019. Oke. Terus harapan kamu? Harapan Maya itu Bank Jatim ini kan sampai sekarang masih tetap membina atlet-atlet Bank Jatim dan terus menyumbangkan atlet Bank Jatim di timnas Indonesia. Oke. Jadi kepengen banget nih kita daripada atlet-atlet yang kita munculin atau yang kita bina harus membela perusahaan Oh lain. iya, benar. Lebih baik kenapa nggak Bank Jatim yang Bang Jatim turun nih, langsung nih. gitu. Kan sudah banyak atletnya. Ternyata nggak cuman Maya ya di Bang Jatim atletnya. Ada banyak dikumpulin jadi satu.
terjun langsung ke Proliga. Proliga. Wah, itu Pas itu harapan gebrakan banget ya kan, kaget orang-orang. Waduh, terakhir 2009, sekarang udah tahun tiba-tiba muncul menang lagi gitu kan. Itu gebrakan baru dan semoga ini didengerin sama seluruh manajemen Bank Jatim dan bisa mendukung dan masuk langsung ke Proliga di tahun berapa sih? berikutnya lah. Berikutnya ada ya gitu ya. Oke, terima kasih Maya sudah hadir dan sharing di sini soal tentang karir, hobi, dan juga tentang prestasinya Maya. Ternyata bekerja bukan hanya soal pekerjaan aja nih di Bank Jatim, tapi ternyata ada hal-hal lain yang kita dikasih waktu dan juga dikasih wadah oleh Bank Jatim untuk tetap berekspresi gitu kan ya. Yes. Oke, terima kasih Maya sudah hadir di sini, sudah menemani saya. Biar saya nggak sendirian ngomongnya kan ya. Makasih. Thank you Maya. Nah, Sobat Jatimers, jangan lupa untuk terus saksikan podcast-podcast Bank Jatim berikutnya dengan tentu saja dengan episode-episode yang lain yang lebih menarik, yang memberikan wawasan dan juga inspirasi, dan terus subscribe YouTube dari Bank Jatim. Saya Des Maranta Pribadi, tetap berekspresi dan salam Salam Jatim. Jatimers. Merangkak